Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niken Friani Rambe dari kelas G Ekstensi 2018, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Medan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Jasmani SD dan Kepramukaan. Baiklah, di sini saya akan memberi penjelasan mengenai tumbuh kembang anak. Sebagai seorang guru, khususnya guru SD, kita harus mampu mengetahui dan memahami mengenai materi tumbuh kembang anak. Mengapa? Karena setiap anak memiliki pertumbuhan dan perkembangan secara cepat, sehingga ketika guru melakukan perlakuan atau penerapan, khususnya penerapan fisik, jika tidak mengetahui apa itu tumbuh kembang anak, maka guru akan dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Baiklah, langsung saja saya akan membahas mengenai tumbuh kembang anak itu. Yang pertama, tumbuh. Tumbuh adalah bertambahnya ukuran tubuh seorang anak seperti tinggi badan, berat badan, lingkar leher, dan lingkar kepala. Nah, tentu saja berbeda lingkar leher dan lingkar kepala seorang balita dengan seorang yang sudah dewasa. Untuk bertumbuh, seorang anak memerlukan zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, serat, mineral, dan vitamin, sehingga pertumbuhan anak tersebut akan berjalan dengan baik dan lancar. Sedangkan berkembang berarti bertambahnya kemampuan, keterampilan, dan aktivitas si anak yang meliputi gerak kasar dan gerak halus. Gerak kasar seperti pandainya berjalan, berlari, dan lain-lain. Kalau gerak halus berarti seperti menulis, membaca, membuat puisi, dan lain-lain. Nah, tentu saja berbeda anak yang masih bayi dan anak yang masih balita. Seperti anak yang masih bayi belum bisa apa-apa, ketika dia sudah balita, dia sudah bisa merangkak, berjalan secara perlahan, dan berdiri secara perlahan. Nah, dalam berkembang, seorang anak juga memerlukan zat gizi, stimulasi, dan imunisasi. Stimulasi yang didapat anak pertama adalah di rumah, kemudian anak mendapatkannya di sekolah dan lingkungannya. Peran orang tua dan guru sangat penting dalam stimulasi anak tersebut, sehingga anak tersebut dapat memiliki kemampuan, keterampilan, dan aktivitas yang bertambah. Seperti yang kita tahu, guru memiliki peran yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak, sehingga guru harus mampu menguasai materi tumbuh kembang anak tersebut, sehingga ketika dalam menerapkan pembelajaran khususnya fisik, guru dapat memilih gerak-gerakan yang mampu mengembangkan tumbuh kembang anak itu. Sebagai guru, khususnya guru SD, harus mampu mengetahui dan mampu menerapkan mengenai gerakan-gerakan, yaitu gerakan seperti lokomotor, non-lokomotor, manipulatif, dan non-manipulatif. Saya juga akan menjelaskan mengenai gerakan-gerakan tersebut. Nah, yang pertama yaitu gerakan lokomotor. Gerakan lokomotor adalah gerakan yang dilakukan manusia dengan adanya perpindahan tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Contohnya, berjalan, berlari, dan melompat. Gerakan yang kedua yaitu gerakan non-lokomotor. Gerakan non-lokomotor adalah gerakan yang dilakukan manusia tanpa terjadinya perubahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya seperti membungkukkan kepala, kemudian melihat ke kiri, dan lain-lain. Gerakan yang ketiga yaitu gerakan manipulatif, di mana gerakan manipulatif adalah gerakan yang dilakukan dengan memerlukan alat bantu seperti menangkap, melempar, dan memukul. Yang terakhir yaitu gerakan non-manipulatif. Gerakan non-manipulatif adalah gerakan yang dilakukan tanpa memerlukan alat bantu seperti berlari sambil melompat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tumbuh kembang anak dan gerak-gerakan yang harus dikuasai oleh guru. Maka dari itu saya undur diri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.